Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Oh iya, adik-adik, tahu gak sih kalau Tuhan itu bisa melihat semua yang kita lakuin, termasuk berbuat jahat. Jadi jangan mau tergoda ya kalau iblis menggoda. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat.
Hati-hati gunakan tanganmu, plok plok. Hati-hati gunakan tanganmu, plok plok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, plok plok. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, blum blum. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Adik-adik, siapa di sini yang pernah naik kereta? Yuk kita sama-sama nyanyiin sungguh senangnya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Nah adik-adik, kalian mau pilih naik kereta besar di bawah Tuhan Yesus ke surga, atau naik kereta iblis dan menujunya ke neraka? Kita pilih Tuhan Yesus aja ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita bisa menang atas godaan iblis. Kita bisa menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama tenangkan hati kita dan kita mau berdoa. Ikuti Kak Jessica berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam, konsentrasi, membuka hati kami untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, katanya luar biasa. Tapi kok masih pada lemes-lemes sih? Coba, yuk kita semua sambil bangkit berdiri. Dengan semangat nanti bilang luar biasa. Oke? Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, pada semangat ya. Boleh duduk kembali. Nah, seneng banget Kak Diana di minggu ini bisa menemani adik-adik semuanya untuk bercerita di ibadah sekolah minggu. Gimana nih kabarnya? Sama kurang lebih 2 bulan lah ya. Kita semua tetap diam di dalam rumah, kita beraktivitas di dalam rumah, kita sekolah di dalam rumah, kita belajar di dalam rumah, kita juga bermain di dalam rumah karena pemerintah memutuskan untuk kita semua tetap dalam masa karantina. Nah, tapi kakak mau tanya dulu nih dan kalian harus jawab dengan jujur ya. Siapa yang selama ini belajar di rumah menolak untuk ngerjain PR karena lebih milih untuk main game? Mabar online sama temen-temennya. Ayo, siapa? Ngaku. Terus siapa juga yang kalau disuruh untuk ibadah online, Big Kids sama mami papinya, tapi lebih milih untuk nonton kartun di TV. Karena aduh Kak, minggu pagi tuh jadwalnya kartun-kartun yang seru. Kartun favorit aku tuh tayang di TV barengan sama ibadah online. Jadi kadang ya bolehlah bolos sekali 2 kali Kak. Ayo, siapa yang seperti itu? Nah, terus kalau misalkan kalian bertanya, aduh Kak Diana gimana ya? Aku tuh pengen banget jadi anak yang baik, jadi anak yang makin rajin selama di rumah. Aku pengen bantuin mami papi di rumah, bersih-bersih, beres-beres, enggaknya beresin kamar sendiri gitu Kak. Tapi yang aku lakuin tuh tetap aja main game, tetap aja rebahan gitu. Terus aku juga pengen nih Kak, rajin ngerjain gema atau ngerjain PR sendiri gitu karena waktu di rumah semakin banyak. Tapi yang aku lakukan itu malah nonton TV, nge-YouTube, nonton vlog-vlog yang ada di YouTube. Ayo, siapa yang kayak gitu sama di rumah? Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar untuk mempunyai buah roh yang ke-9. Kan buah roh ada 9. Coba kakak mau tes ya, apakah adik-adik ini hafal nggak sama ke-9 buah roh? Yang pertama ada kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kebaikan, keenam kemurahan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, dan yang terakhir ada penguasaan diri. Nah, buah roh ke-9 ini, penguasaan diri, akan kita sama-sama belajar. Gimana nih Kak caranya aku tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan, aku tetap bisa menahan diri dari segala godaan. Digoda nggak mau, ditolak, digoda ini nggak mau, aku mau melakukan kehendak Tuhan. Nah,
kita mau sama-sama belajar dari ceritanya teman kakak, pengalaman hidupnya, gimana dia selama hidupnya menjadi orang yang takut akan Tuhan dan selalu melakukan apa yang benar dan apa yang baik di mata Tuhan. Kira-kira siapa ya namanya? Ada yang bisa tebak gak ya? Nih, kakak kasih petunjuk di sini. Namanya ada 5 huruf. Huruf pertama dari Y, huruf ketiga dari S, dan huruf yang kelima dari F. Nah, selama nanti kakak cerita, kalian harus fokus. Kalian harus fokus, konsentrasi, dengerin ceritanya biar kalian bisa tebak. Ini siapa ya teman Kak Diana yang satu ini? Karena dia orangnya terkenal loh. Jadi kalian seharusnya udah pasti tahu siapa teman kakak yang satu ini. Jadi teman kakak ini adalah seorang laki-laki yang punya banyak banget saudara di rumah. Coba kalau kalian punya berapa saudara? Adik kakak kalian ada berapa di rumah? Ada yang 3, wah sama kayak kakak. Jadi berempat anaknya di rumah. Terus ada yang berapa lagi? Oh ada yang 5, banyak banget. Hah? Ada yang 7. Aduh itu rumahnya serami apa ya? Tapi itu tidak lebih banyak dari teman kakak yang satu ini. Dia punya 11 saudara laki-laki di rumahnya. Ya, 11 saudara. Jadi mama papahnya dia punya 12 anak laki-laki. Luar biasa ya, banyak banget. Dan dia ini adalah anak yang ke-11. Jadi dia punya adik laki-laki 1. Nah, di rumahnya ini dia adalah anak yang sangat rajin. Dia anak yang patuh sama orang tua. Dia selalu bantu orang tuanya. Dan karena itu dia disayang banget sama papahnya. Tapi karena dia sangat disayang sama papahnya, saudara-saudaranya pada iri sama dia. Sampai satu kali saudara-saudaranya ini merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Dia dimasukkan ke dalam sumur kering. Aduh, buat adik-adik yang gak pernah lihat sumur, yang gak pernah tahu sumur itu apa. Sumur itu adalah lubang yang dibuat di dalam tanah, dalam banget. Jauh lebih dalam daripada tinggi kakak. Kalau kakak dimasukin ke sumur juga, kakak udah pasti tenggelam. Nah, apalagi teman kakak yang satu ini. Dia sendirian di sumur yang sempit. Dia meraba-raba ke sebelah kirinya, tanah, ke depannya, tanah, ke kanannya, tanah. Dia nggak bisa lihat apa-apa karena semuanya gelap gulita. Dia mau teriak, Papa tolongin aku, Mama tolongin aku. Gak ada yang bisa dengar, saking dalamnya. Nah, dia ditinggalkan sama saudaranya sendiri di dalam sumur itu. Tapi kelanjutan ceritanya akan lebih mengejutkan. Tidak cukup sampai di situ, saudara-saudaranya memilih untuk menjual dia ke negeri Mesir. Wah! Coba kalian bayangin kalau kalian dijual sama kakak kalian atau dijual sama adik kalian untuk jadi apa? Untuk jadi budak, untuk jadi hamba. Kejam ya. Tapi teman kakak yang satu ini tetap teguh dan tegar di dalam Tuhan. Singkat cerita, dia dijual ke negeri Mesir untuk menjadi budak. Lalu ada seorang bapak-bapak yang membeli dia. Nah, adik-adik, kalau dulu menjadi budak itu kita nggak dibayar apa-apa. Kita kerja tanpa upah, kita disiksa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalkan kita melawan atau kabur atau memberontak sama tuan kita, kita bisa saja dihukum mati dan tidak ada yang bisa menolong kita. Ngeri banget ya.
teman kakak yang awalnya kesayangan papahnya, dibelikan jubah yang bagus sama papahnya, disayang, dimanja sama papahnya. Terus tiba-tiba dia harus menjadi budak. Nah, bapak-bapak yang membeli teman kakak ini namanya Potifar. Dia adalah orang yang berkuasa karena Potifar adalah seorang kepala pengawal raja. Wah, hebat banget ya Bapak Potifar ini. Dia kaya, dia punya kekuasaan. Nah, sekarang dia berkuasa atas teman kakak ini. Akhirnya teman kakak ini dibawa ke rumahnya. Lalu disuruh bekerja. Ngapain aja sih? Ya, menyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, nyetrika baju, ngasih makan ternak, motongin rumput. Semuanya harus dikerjakan. Tapi yang luar biasa dari teman kakak ini, meskipun dia harus mengerjakan banyak pekerjaan, sekarang dia menjadi budak, tapi dia tetap mengerjakan semuanya dengan yang terbaik yang dia bisa. Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kalau orang yang takut akan Tuhan disuruh ngerjain PR, dia pasti mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia lagi ujian, dia tidak akan mencontek, dia akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan teman kakak yang satu ini. Nah, karena kerajinannya itu tidak hanya membuat Tuhan bersukacita, Tuhan disukakan hatinya, tetapi juga Pak Potifar ini disukakan hatinya. Oleh karena itu teman kakak dinaikkan pangkatnya, dipromosikan. Dia diberikan kuasa atas segala kepunyaan Bapak Potifar. Luar biasa ya, dari yang awalnya cuma ngepel-ngepel, cuma nyapu-nyapu, sekarang dia berkuasa juga atas segala hartanya Pak Potifar. Wah, luar biasa banget ya teman kakak yang satu ini. Tapi ada ujian yang akan datang menghampiri teman kakak ini. Istri Pak Potifar menggoda teman kakak ini. Dia berkata, "Hei, kamu, sini. Dipanggil teman kakak ini. Iya nyonya, ada apa? Main yuk sama aku. Aduh nyonya, maaf, saya tidak bisa. Saya tidak mungkin menyakiti hati Tuhan dan hati suami nyonya. Tidak mungkin saya mengkhianati Tuhan dan juga menyakiti hati suami nyonya yang sudah memberikan saya kuasa atas segala yang dimilikinya. Saya tidak mungkin menyakiti hati Tuhan saya." Wow, tanpa pikir panjang, teman kakak ini menolak untuk digoda. Luar biasa banget adik-adik. Di saat dia bisa saja menyalahgunakan semua kekuasaan yang diberikan kepadanya, dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia memilih untuk menahan godaan. Karena apa? Karena teman kakak ini dekat sama Tuhan. Jadi dia tahu isi hati Tuhan. Dan Tuhan gak mau umatnya, anak kesayangannya, termasuk kalian berbuat dosa. Itu akan sangat amat menyakiti hati Tuhan. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian nanti dihadapkan sama godaan nih. Godaan apa nih kak? Apa sih? Aku kan masih kecil. Bisa digoda apa sih aku? Diiming-imingi apa sih aku? Ayo ngaku, siapa yang pernah tergoda untuk menyontek waktu ujian? Waktu malam-malam nih, aduh males nih, udah malam, udah ngantuk, tapi pengennya nonton film nih, di TV lagi rame-ramenya. Ya memang sih besok ujian, aku harusnya belajar. Tapi gimana? Aku gak tahan, aku pengennya nonton beres ini nih, film ini nih kak. Ayo, siapa yang sering seperti itu? Tapi kan kak,
Yang penting nilainya bagus. Nggak apa-apa lah, mama papa nggak akan tahu aku nyontek. Guru juga nggak akan tahu kok aku nyontek. Yang penting kan nilai aku bagus. Nanti mama papa juga tetap seneng. Guru tetap seneng sama aku. Tapi jangan lupa, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Baik yang baik, yes, baik yang jahat, no. Jadi meskipun papa mama nggak tahu, guru kamu nggak ngelihat kamu mencontek, tapi Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu tahu, meskipun tidak ada orang lain yang tahu. Jadi Kak, gimana dong caranya aku bisa dapat nilai yang bagus waktu aku ujian? Dengan cara belajar di hari-hari sebelumnya. Kita harus bisa menahan diri, menahan godaan untuk bilang nanti dulu sama film-film, nanti dulu sama game-game, aku harus belajar. Nah, dengan cara itu kita masih bisa mendapatkan nilai yang baik dengan cara yang benar dan baik pula. Lalu misalkan lagi nih, teman kalian, kalian memang sih tidak mencontek, tapi Kak, temen aku ini nih, dia suka minta contekan. Kalau lagi ulangan tuh berisik banget, manggil-manggil aku. Nomor 5 sama nomor 6 itu apa sih jawabannya? Nah Kak, aku bingung. Kalau aku gak kasih contekan, nanti teman aku musuhin aku, teman aku pasti marah sama aku. Tapi kalau aku ngasih contekan, aku tahu itu salah dan aku tahu Tuhan pasti sedih ngelihat aku ngasih contekan sama teman aku. Terus aku harus gimana dong Kak? Caranya adalah dengan belajar bersama sama teman-teman kamu. Kamu bisa ajak teman-teman kamu belajar. Ayo kita belajar yuk sama-sama sebelum ujian dimulai. Jadi pada saat ujian, kamu dan teman-teman kamu bisa mengerjakan ujian dengan baik, mendapatkan nilai yang baik dengan cara yang baik pula. Nah, terus misalkan juga nih, lagi di rumah, lagi asik-asik, lagi santai, studi di rumah, belajar di rumah. Terus kamu lagi main game, kamu lagi asik-asik sama temen kamu main game, mabar, online, yang lagi kekinian gitu tuh gamenya. Tapi PR kamu masih menumpuk dan menunggu untuk dikerjakan. Aduh Kak, aku tuh suka kegoda banget, males untuk ngerjain tugas. Nah, kamu harus bisa berkata nanti dulu ya sama teman-teman kamu yang ngajakin game online. Lebih baik selesaikan dulu tugas-tugas kamu, PR-PR kamu, supaya hati kamu tenang. Mami papi juga gak cerewet, nyuruh-nyuruh kamu terus ngerjain PR, dan kamu nanti setelah ngerjain PR bisa langsung gabung sama teman-teman mabar online. Sebenarnya main game gak masalah, tapi kita harus bisa menguasai diri untuk mengerjakan dulu apa yang menjadi prioritas kita. Terus juga nih, kakak sering denger gemaknya apa kabar? Suka dikerjain gak ya? Karena gak jarang adik-adik sering males ngerjain gemak. Padahal gampang banget loh ngerjain gemak, cuma 5 menit aja sehari. Kalian bisa belajar Alkitab dan mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Kalau misalkan kalian tergoda untuk melakukan aktivitas lain, nanti dulu ya, kerjakan dulu gemak kalian. Begitu juga kalau misalkan ada ibadah, kalian harus bilang nanti dulu ya sama film-film kartun. Karena film-film kartun tuh selalu ada setiap hari, setiap minggu. Tapi ibadah kita cuma 1 minggu sekali. Yuk pergunakan waktu ini untuk sama-sama ibadah dan menggunakan waktu ini untuk Tuhan. Karena Tuhan layak mendapatkan waktu kita yang terbaik. Sudah mengerti ya adik-adik? Kita mau sama-sama belajar.
Nah, sekarang udah ketebak ya nama teman kakak yang satu ini tadi. Namanya adalah siapa? Namanya Yusuf. Luar biasa banget ya Yusuf ini. Kita bisa belajar menguasai diri, menahan diri dari godaan. Say no sama godaan. Dan tetap berbuat sesuatu yang memang berkenan di hati Tuhan agar Tuhan disenangkan. Luar biasa ya. Kakak percaya setelah ibadah ini akan ada perubahan yang luar biasa dari kalian. Yang awalnya malas-malas, leha-leha, rebahan terus pengennya, sekarang rajin banget membantu orang tua, bersih-bersih, beresin kamarnya, ngerjain PR, waktu ujian ngerjain sendiri, meskipun di rumah online, tapi tetap gak mau buka buku, say no untuk mencontek. Nah, sekarang kita mau hafalin ayat hafalan kita. Yuk, kita mau sama-sama buka Alkitab kita di Amsal 16 ayat 32. Yang berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, luar biasa banget ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik bisa menguasai diri, bisa menahan godaan dengan bantuan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita disebutkan lebih dari orang yang merebut kota. Sering banget ya kita lihat superhero di film-film Avengers yang keren-keren. Tapi Alkitab berkata kalau kita bisa menguasai diri, kita jauh lebih hebat daripada mereka. Yuk kita mau sama-sama menahan diri dari godaan seperti Yusuf agar kita dapat berbuahkan buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Nah, segitu aja untuk cerita minggu ini. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada minggu ini ya Tuhan. Kita telah belajar bagaimana kita dapat menguasai diri, untuk kita dapat menahan diri dari godaan. Kami mengundang Roh Kudus untuk bekerja secara luar biasa di dalam hati kami, agar kami dapat senantiasa melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan, apa yang benar di mata Tuhan. Kami mau menyukakan hati Tuhan karena kami sayang sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan keluarga kami, keamanan dan ketentraman negeri kami ini ya Tuhan, dari ancaman di luar sana. Kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar dan lebih hebat dari apapun yang ada di dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yakobus 3:16 sebab di mana ada baik hati dan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih.
Kabar baik untuk adik-adik Battle Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Battle Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, Shalom, apa kabarnya? Bagaimana ibadah hari ini? Luar biasa. Nah, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dan juga video aktivitasnya ya. Dan khusus anak-anak Battle Kids cabang Jakarta, Gading, Bekasi dan juga Kedoya untuk dapat mengumpulkan ayat hafalannya minggu ini. Oke? Nah, untuk seluruh cabang dapat mengumpulkan aktivitas minggu ini dan ayat hafalan 30 ayat hafalan dan 30 aktivitas yang dikirimkan paling lambat hari Rabu akan ditampilkan di Battle Kids online minggu depan. Oke, jangan lupa ya untuk dikerjakan. Baik itu Gema, menghafal ayat hafalan dan juga mengerjakan aktivitas. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk kepada aktivitas. Nah, dalam aktivitas ini kita menggunakan alat dan bahan piring styrofoam warna putih, kita menggunakan gunting, ada pita, kertas HVS, kertas lipat warna kuning dan juga warna merah. Kita juga menggunakan double tip dan kita menggunakan mata. Nih dia ada mata kecil. Tapi kalau misalnya adik-adik susah mendapatkan yang seperti ini, tidak sempat beli di luar, adik-adik bisa membuat mata dengan menggunakan kertas warna hitam. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai dengan membuat pola terlebih dahulu. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik susah membuat pola, adik-adik bagi yang kelas kecil khususnya, adik-adik bisa minta tolong kepada papa, mama, kakak, atau koko dan cici yang ada di rumah. Nah, kita akan bikin pola dulu ya, seperti ini. Pola kepala, terus badannya, terus ekornya, terus kita akan membuat sayapnya. Pola sayap kanan, dan berikutnya kita akan membuat pola sayap yang sebelah kiri. Oke, seperti ini. Nah, sekali lagi yang untuk kelas besar bisa bikin sendiri, yang kelas kecil bisa minta tolong papa dan mama ya. Nah, setelah adik-adik membuat pola yang seperti ini, adik-adik bisa lihat polanya. Nih, perhatikan dulu polanya. Sudah semuanya? Gampang ya.
Oke, adik-adik sudah membuat polanya. Sekarang adik-adik tinggal mengguntingnya. Ingat sekali lagi untuk kelas kecil yang belum bisa menggunakan gunting, ini adalah benda berbahaya. Jadi boleh minta tolong papa mama atau koko cici yang ada di rumah. Oke, kita akan mulai menggunting ya. Ikutin pola yang sudah kita buat tadi. Oke, sekarang kita sudah menggunting bagian badan dan juga ekornya. Jadi seperti ini. Kalau sudah jadi, sekarang kita akan menggunting lagi pola sayapnya. Sayap sebelah kanan dan juga sayap sebelah kiri. Ingat ya adik-adik, dalam menggunakan gunting, adik-adik harus lebih berhati-hati. Oke, satu lagi. Ya, kalau kita sudah menggunting ketiga pola ini, adik-adik bisa langsung ambil piring styrofoamnya, ini yang warna putih ukuran besar. Kalau misalnya adik-adik susah mendapatkan piring putih seperti ini, adik-adik juga bisa menggunakan kertas manila yang tebal. Kertas yang tebal, adik-adik tinggal membuat bentuk lingkaran seperti ini ya, supaya teksturnya lebih tebal. Oke, nah sekarang kita akan menempelkan. Kita tinggal menjiplak ya, menjiplak pola yang sudah kita gunting tadi di styrofoam yang ada. Kita akan jiplak ya. Oke. Nah, sayapnya udah jadi. Sayap yang sebelahnya. Oke. Sekarang badan tengahnya kita jiplak. Ya. Oke, kalau sudah jadi, sekarang nanti adik-adik bisa dapatkan pola yang seperti ini, ya. Oke, sekarang kita mulai menggunting lagi. Oke. Pelan-pelan guntingnya. Yang sebelah. Nah, kalau adik-adik sudah bikin polanya, akan jauh lebih mudah untuk mengguntingnya. Oke. Sekarang bagian badannya dirapiin. Oke, sekali lagi ingat ya adik-adik, hati-hati menggunakan gunting. Oke, adik-adik, kalau seandainya sudah jadi, udah digunting, nanti adik-adik akan, nih, sudah jadi bagian badannya dan ada bagian sayap. Nih, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Adik-adik tinggal bentuk aja, gampang sekali membentuk. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira sudah bisa ya, sudah kelihatan ya bentuknya. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa bentuknya seperti ini? Kita minta bantuan double tip. Oke, adik-adik, kita akan kasih double tip. Nah, terlebih dahulu adik-adik bisa pasang di tempat sayap dulu ya, supaya sayapnya saling
lengket dulu ya. Bentar. Oke. Nah, sekarang dimulai dari sayap. Kalau sayapnya sudah jadi, adik-adik bisa langsung menempelkan bagian badan. Sama dengan bantuan double tip juga. Oke, kalau sudah seperti ini dia. Sudah mulai kelihatan bentuknya ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa menambahkan mata nih. Kanija ada 2 mata yang seperti ini. Kalau adik-adik susah memperoleh mata yang seperti ini, adik-adik bisa membuat lingkaran kecil dengan menggunakan kertas berwarna hitam ya. Sekarang kita tempelkan matanya. Tempelkan mata sebelah kanan. Setelah itu tempelkan mata sebelah kiri. Setelah itu kita akan membuat pola atau menggunting bentuk kaki. Ya. Nih. Kita akan bikin polanya dulu ya. Kita akan gunting kaki. Nah, kalau burung merpati itu kan ada kakinya ya. Jadi kita buat kakinya dulu, oke? Gampang ya adik-adik, kaki itu cara membuatnya seperti ini. Nah, terus adik-adik gunting kakinya menggunakan kertas warna kuning. Oke, digunting lagi. Kita gunting lagi. Kita gunting lagi. Setelah itu kita minta bantuan double tip lagi sebagai perekatnya ya. Adik-adik bisa gunting lagi. Nah, kalau udah jadi seperti ini, adik-adik tinggal nempelin kakinya. Gampang kan? Ya, rapiin lagi. Sangat gampang sekali. Nah, adik-adik bisa mulai menempelkan kakinya di bawah sebelah sini. Nah, kaki yang satu sudah jadi, terus kaki yang kedua. Oke. Nah, taruh sebelah sini. Nah, adik-adik, kita akan membuat hidung. Adik-adik bisa membentuk hidung seperti ini ya. Gampang ya. Oke, tempelkan. Kalau di sini Kanija menggunakan kertas warna kuning. Nih, sudah mulai jadi ya adik-adik ya. Ya, mirip ya sama burung merpati ya. Oke, kalau sudah seperti ini, adik-adik, sekarang kita akan membuat talinya. Nah, kita akan lubangin dulu dengan menggunakan pensil. Nanti adik-adik bisa lubangin sebelah kanan, sebelah kiri untuk tempat tali ya. Adik-adik bisa menggantungnya di kamar, jadi hiasan kamar atau di ruang tamu, boleh ya. Nah, adik-adik bisa menggunakan pita. Kalau Kanija menggunakan pita warna putih. Kalau adik-adik di rumah punya warna apa aja boleh ya. Oke. Sekarang adik-adik tinggal mengikatnya sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik, seperti cerita yang sudah kita dengar,
bahwa kita harus bebas dari belenggu iblis. Bagaimana caranya kita bebas dari belenggu iblis? Tadi diceritakan bahwa Yusuf dia tidak tergoda atau dia bisa bebas dari belenggu iblis. Kenapa? Karena dia punya roh yang sangat kuat di dalam dirinya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, ketika dia dicobai sama iblis, dia bisa bebas dan dia bisa menang dari godaan tersebut. Nah, Tuhan Yesus sendiri, dia menjanjikan seorang penghibur, seorang penolong pribadi yang memberikan kita kekuatan untuk lepas dari belenggu iblis, yaitu betul sekali, yaitu Roh Kudus. Di dalam Alkitab, Roh Kudus itu disimbolkan atau dilambangkan dengan burung merpati seperti yang kita buat ini. Nah, merpati itu juga melambangkan ketulusan, melambangkan kesucian dari segala belenggu iblis. Adik-adik, biarlah dalam setiap kehidupan kita, di dalam hati kita ada selalu Roh Kudus. Nih, di mana? Di dalam hati kita. Adik-adik bisa menambahkan gambar hati di sini, bisa nempelkan gambar hati ya. Mengapa? Karena kita butuh Roh Kudus di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bebas dari belenggu iblis. Nah, jadi kalau ada yang tiba-tiba masuk ke pikiran kita, ayo nakal, contohnya bohong. Nah, nanti Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan mengingatkan, gak boleh bohong, bohong itu kan dosa. Terus ada lagi yang masuk ke dalam pikiran kita, udah cubit dede aja, dede nakal dicubit aja, atau teriakin kakak aja. Nah, nanti Roh Kudus akan ngomong, gak boleh, kita anak-anak Tuhan gak boleh melawan orang tua atau menyakiti sesama. Nah, Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan dan menjadi alarm buat kita agar kita tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Oke adik-adik, bisa semuanya? Nah, jangan lupa setiap hari kita berdoa sama Tuhan. Jangan lupa banyak baca Alkitab. Jangan lupa bergaul karib sama Tuhan melalui doa. Karena apa? Karena melalui itu kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan lupa biarkan Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayat 16, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Amin. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati ada kekacauan. Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Amin. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada
kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab ada iri hati, di situ ada kekacauan. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Dadah. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. 3. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16.
Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. 3 ayat 16. Di Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Amin. Ayat 16. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Amin. Dadah. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Terima kasih. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Amin. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.